Selamat malam, sudah pada join semua? Oke ya, malam kemarin saya ada ngasih tugas, ada yang mau share tugasnya? Silahkan. Ada yang mau ngasih, lihatin tugas kemarin? Mau sharing? Ayo silakan. Oke, silakan. Ada yang mau sharing sebelum kita mulai chapter ini ya, chapter 11. Oke, Steven silakan. Seperti biasa ya, Anda sharing, habis itu Anda ketikkan siapa aja anggota kelompoknya. Oh, dijelasin Steven. Oke, silakan. Sabar ya Pak, saya coba ulang. Oke. Yang kelompok yang lain Anda siapkan ya. Anda siapkan untuk present, oke, yang tugas kemarin. Jadi satu kelompok, satu perwakilan untuk presentasi tugasnya. Ya, sambil nunggu punya Steven, yang lain juga boleh ya, untuk menghemat waktu. Oke, silahkan. Oke, senang aku dipai. Silahkan. Yang kelompok yang lain ya. Materi chapter 11 sudah saya sharing. Anda bisa baca-baca, nanti ada tugas yang harus Anda kerjakan. Tugasnya nanti saya tulis saja. Tugasnya source code ya, biar saya bisa ngecek. Pak, kan kemarin tugas Bapak itu kita membuat dashboard kan, desain dari yang desain aja kan Pak, tak perlu Iya. gitu. Nah, jadi ini kan saya pakai yang proyek kemarin, proyek UAS. Jadi kan kalau dashboardnya masih belum itu, jadi saya cuma kayak ambil desainnya aja ya Pak. Jadi kayak gini lah Pak. Pakai LTE ya? Admin LTE ya? Iya. Iya, saya juga sering pakai itu juga untuk desain karena ini sudah bagus, kita tinggal copy paste saja. Iya. Kok gitu udah ya Pak ini Pak? Udah, oke, thank you. Habis Steven, kelompok siapa lagi?
Mau sharing? Saya, Pak. Ya, Stephen Salim atau siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke. Dashboard-nya aja kan, Pak? Iya, dashboard-nya aja. Jangan lupa Stephen anggota kelompoknya ya, siapa aja. Diketikkan. Sheila, silakan. Udah, Pak. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Yuk, coba login. Dengan dashboard-nya gini sih, Pak. Yang sesuai kemarin Bapak mintanya kayak gini aja sih kan? Iya. Benar nggak? Iya. Ada tambahan. Oke. Kalau untuk jumlah karyawan, Sheila bisa munculin itu dari mana, kalau boleh tahu? Jumlah karyawan kan kita registrasi dulu ke sini sih, Pak. Cuma itu, nanti... Itu asli nggak? Atau belum ada isinya? Baru desain aja? 1, 2, 1, 15 itu? Masih desain aja, Pak. Paling nanti data karyawan kita bisa lihat dari sini ya sih, Pak. Berapa jumlahnya ada di data karyawan nanti. Bisa cara munculinnya, tahu caranya? Bisa, Pak. Nanti bakal ke link ke data karyawan. Pakai apa itu? Storage prosedur ya? Iya. Oke ya. Oke, Pak. bagus. Ya, oke. Habis kelompok Sheila, kelompok siapa lagi? Stephen Salim. Ayo, silakan. Oke, ini dashboard-nya ya. Coba. Ini pakai Stephen Salim, desainnya pakai dashboard apa? Pakai apa nama template-nya kemarin ya? LTA? Bukan. Bukan, Pak. Dari Bootstrap sini. Bootstrap ya? Oke. Oke, bagus ya. Ya, Pak. Ya, untuk data-data yang di sini masih belum ini sih, Pak. Masih dummy semua. Caranya tahu, nanti itu bisa pakai ini ya. Nyarinya bisa pakai storage prosedur. Nanti habis ini saya ajarin bagaimana untuk menampilkan ini ya. Seperti 10.500 dan lainnya gitu. Itu gampang kok. Ya, habis ini saya jelasin. Stephen Salim, saya sudah ngajarin CRUD belum ya? Create, read, update, delete. Udah kemarin. Udah ya? Udah belum? Kalau yang store prosedur kayak belum sih, Pak. Enggak, create, read, update, delete. Bagaimana insert, update, delete, table, udah. Data. Apa? Udah belum? Udah, Pak. Udah ya? Ya. Nah, soalnya saya lupa kan, takutnya nanti saya belum ngajarin CRUD pula kan. Oke, thank you. Silakan kelompok yang lain. Jadi saya sudah ngajarin gimana untuk insert data ya. Create, read, update, delete di ASP.NET udah belum? Kalau belum nanti minggu depan saya ajarin ya bagaimana membuat CRUD gitu. Sudah belum? Oke. Sudah ya? Oke, sudah berarti. Oke, silakan kelompok yang lain lagi mau contoh desain untuk desain dashboard-nya. Ada lagi? Kelompok 1, 2, 3. Ya, Amelia ya. Boleh Amelia, boleh Jose, terserah. Ini kelompok Hengki. Oke, silakan. Ini Pak. Ini desainnya. Ya, ini desain dashboard dari tugas project UAS kami. Ya bisa data. Ini dashboardnya. Ini bagian data transaksi masuknya. Add-nya sudah jalan itu, Amelia. Tambah. Ya, ditambah. add shoot-nya. Oke.
Oke, bagus ya. Oke, sip. Udah bagus. Oke. Oke, Oke, terima bagus kasih. desainnya. Ya, thank you. Ada lagi? Jose atau Ferdinand? Ya, Jose dulu ya. Silakan. Udah kelihatan belum, Pak? Ya, sudah. Coba jelasin Jose apa yang dibuat. Jadi kami ini buat dashboard, tapi kami masih belum tahu kami mau bikin kami punya project UAS pakai ASP atau desktop karena kami masih nggak terlalu gimana gitu sama ASP kan. Jadi kami coba dulu ini. Kalau misalnya emang ya kurang memungkinkan untuk kami desktop, Pak. Oke, nggak masalah. Yang penting selesai project UAS-nya ya, karena itu kan project besarnya. Ya. Ini pakai template apa, Jose? Coba jelasin. Ini kami pakai template Bootstrap juga, Pak, yang Punyanya ada siapa? di LTE, Bootstrap atau siapa? Bootstrap apa ya kemarin lupa juga, Pak. Bentar, Pak. Cari dulu. Oke, bagus kan template-nya itu, Jose. Udah pakai ini Iya. aja kan, tinggal ngerubah-ngerubah kan. Iya, kelihatannya Itu lebih bagus gampang, itu. Pak. Hah? Apa? Sorry nggak Kalau misalnya dengar. pakai template kelihatannya gampang kan lihatnya, wih bagus. Iya, kan bagus itu kan. Kan keren kan. Oke. Jadi Oke dashboard ya, kami masih dummy aja, Pak. Iya. Bisa cek Nanti kan tinggal konfigurasi. tambahin kan master transaksinya gitu. Udah bagus ini kan. Oke, Jose, thank you. Jangan lupa anggota kelompoknya ya, sama Amelia juga. Ferdinand, silakan. Oke, Pak. Bentar. Ya. Udah ada, Pak. Udah, oke. Jadi ini admin dashboard yang kami LTE buat. ya. Iya, LTE, Pak. Oke. Ini rencananya ngikutin project yang kami buat di UAS, tapi kemungkinan besar sih masih lanjut di CISAP aja sih untuk UAS-nya nanti, karena masih belajar juga, takut nggak siap betul-betul gitu, Pak. Kan ini udah bagus ini, Ferdinand. Udah hebat kan. Udah cantik tampilannya, kan tinggal tambahkan aja master, transaksi, buat report, udah selesai. Iya, Pak. Iya kan. Ini udah bagus kan, tinggal nambahin aja Ferdinand gitu, supaya lebih datanya kan masuk gitu. Oke, bagus ya Ferdinand, thank you. Ada lagi, habis siap. Ferdinand, itu semua? Ada lagi? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, giliran saya yang presentasi. Pertama saya presentasi teori, absen, habis itu saya demo project, baru saya kasih tugas untuk minggu depan. Oke, langsung saja ya untuk menghemat waktu. Oke, di chapter 11 materinya sudah saya sharing. Ini gampang sekali ya. PowerPoint-nya masih blank, sorry saya belum sempat masukin template-nya UAB ya. PowerPoint nggak masalah, yang penting isinya ya. Yang penting isinya Anda paham itu. Jadi di chapter 11 kalau di ini di e-learning ya, e-learning UAB itu kan di chapter 10. Kenapa kok beda Pak gitu ya? Karena saya sama Pak Suwarno ya, tapi saya sesuaikan dengan konsep saya. Tapi nggak masalah, intinya sama aja gitu, cuma beda susunannya aja. Oke. Di chapter 11 kita bahas tentang time zone di FCL server. Time zone itu adalah bagaimana kita untuk menyimpan tanggal, terus bulan, tahun, jam ke dalam SQL server. Oke. Terus bagaimana kita untuk menyimpan instan. Contohnya kita klik langsung otomatis, kita nggak perlu masukin date time-nya gitu ya. Oke. Ini kita bahas satu persatu. Di time zone itu ada current timestamp. Apa itu current timestamp? Jadi di current timestamp ini bagaimana sebuah operation system di server, istilahnya di database ya, untuk running. Runningnya itu adalah
tanggal sama jam secara otomatis, secara real time, itu sesuai dengan zona yang sudah kita set. Oke. Contoh sederhananya kita mau lihat tanggal sekarang. Oke. Jadi kita bisa menggunakan perintah current timestamp. Ini contoh sederhananya ya. Ini contoh sederhananya. Saya mau menampilkan date and time. Anda bisa menggunakan perintah select current timestamp as hari ini. Contohnya nama filenya hari ini. Saya mau menampilkannya. Contoh implementasinya bagaimana di SQL Server, contohnya seperti ini. Jadi Anda tinggal ketikkan ya, saya mau lihat hari ini tanggal berapa, jam berapa sih? Anda ketikkan otomatis sekarang tahun 2020, bulan 11, tanggal 13, jam 8 lewat 17 menit. Ini contohnya. Oke. Jadi untuk memudahkan kan kita nggak perlu lagi langsung otomatis. Salah satunya kita bisa menggunakan perintah current timestamp. Ini contoh bagaimana prakteknya Anda implementasinya. Ini contohnya. Terus kita lanjut lagi. Nih, setelah Anda sudah bisa untuk menampilkan date time-nya, kita ambil sampel bagaimana untuk membuat current timestamp-nya di Excel Server. Oke. Secara otomatis, saya membuat table sederhana, namanya create table tanggal. Di create table tanggal itu ada ID, integer, identity. Oke, istilahnya nanti saya membuat primary key otomatis. Terus pesannya, singkat aja nama filenya itu MSG, varchar contohnya 255 not null. Tanggalnya, date time-nya ya, settingnya saya defaultnya itu current timestamp. Saya pengen buat otomatis. Formatnya current timestamp. Primary key saya buat ID-nya supaya tidak bentrok nanti, supaya istilahnya otomatis 1, 2, 3, 4. Oke. Ini saya ketikkan di Excel Server, saya create, contohnya sudah running. Oke, jadi sudah oke. Jadi saya punya table tanggal. Oke, ini contohnya. Di table tanggal ini saya beri nama, isinya ada ID, MSG, dan tanggal. Setelah itu bagaimana sih kalau kita mau insert? Oke, karena untuk ID-nya auto increment, jadi kita nggak perlu nulis. Oke, terus bagaimana untuk insertnya? Insertnya sederhana sekali. Untuk current time-nya, Anda bisa ikutin ya, contohnya seperti ini. Oke, insert into tanggal MSG value, Anda isikan. Contohnya saya mau insert 3 SIM A, chapter 11. Kita jalankan. Insert ya, kita tampilkan. Oke, jadi Anda tidak perlu masukkan ketikan tanggalnya di sini. Dia langsung bisa otomatis. Di ID 8, 3 SIM A, chapter 11, ini tanggalnya otomatis. Ini penggunaan untuk date time ya. Oke, jadi Pak, saya mau modelnya date time-nya nggak pakai jam, tanggal saja juga boleh, nggak masalah. Itu kan bisa disetting. Kita bahas yang secara umum dulu. Bagaimana untuk setting dan penggunaannya. Oke, ini contoh sederhananya. Terus kita lanjut. Jadi tadi sudah saya contohin untuk insert sama menampilkan. Menampilkan Anda bisa menggunakan query select bintang from tanggal. Next. Oke, selanjutnya Anda buat storage prosedur. Tadi contohnya ya, ada beberapa teman Anda kan, di dashboard-nya kan tanggal totalnya kan nggak ada. Bagaimana kita mau menampilkan total di label ataupun di text view atau text box terserah Anda. Pertama sekali Anda buat storage prosedur. Saya buat storage prosedurnya itu seperti ini. Ya, 5 totalnya. Jadi select
ini contoh sederhananya ya, select count product ID as total from product sama dengan 5. Jadi total produknya itu 5. Oke. Ini contohnya. 5 ya. Ini saya buat, saya simpan di storage prosedur. Oke, jadi saya tinggal manggil aja total. Ini 5. Sama ya. Ini saya sudah buatin di storage prosedur. Jadi bagaimana kita untuk di dashboard untuk menampilkan totalnya? Kan banyak total ya. Kita cukup pakai aja query, pakai storage prosedur. Ini contohnya. Oke. Setelah Anda sudah buat 2 tabel tanggal dan tabel total, kita eksekusi di ASP.NET-nya. Pertama Anda buat desainnya ya. Ini contoh sederhananya. Jadi saya buat contohnya label 1 ada nama, label 2 itu total ya. Yang untuk menampilkan totalnya ini button cari. Saya mau pertama langsung otomatis keluar totalnya 5, 15, 10 di sini. Oke, Anda desain dulu. Sudah saya sharing ya. Anda cukup membuat di private void-nya total. Totalnya gampang sekali ya untuk menampilkan di text view atau label. Ini Anda deklarasikan seperti biasa. Terus Anda ketikkan SQL comment CMD sama dengan new SQL comment total. Totalnya itu dari mana Pak? Ini Anda buat di storage prosedur. Connection, CMD comment type, comment storage prosedur, comment. Anda cukup buat seperti ini ya, integer count, ini namanya count. Ya, count ini dari ini executor ya. Label total .text total. Jadi saya mau menampilkan ini kan labelnya total supaya count ini tampilnya di sini. Sudah selesai, langsung tampil. Terus kalau seandainya Anda mau membuat contohnya ya, Anda membuat login. Oke, loginnya gini ya. Saya mau kalau saya klik tombol login, otomatis nama saya sama pas tanggal loginnya itu kesimpan di database. Oke, bagaimana sih membuatnya? Itu Anda bisa membuat log, contohnya seperti ini. Kita deklarasikan dulu. Ya, deklarasikan seperti biasa ya. Ini untuk database-nya. Terus Anda buat insert. Ini ya. String user log. User log-nya itu dari sini. Ya, label name text-nya ini. Istilahnya untuk insert-nya. Isinya log-nya. Terus SQL connection-nya ini seperti biasa. String update, jadi insert into tanggal karena ID-nya auto increment, jadi saya nggak perlu panggil ya MSG tanggal. Ya, ini untuk parameternya ya, username ambil dari log, jadi ambil di sini. Loginnya saya ngambil langsung ketikan date time no, artinya date time no itu kita ngikutin timestamp. Kita log tanggal, otomatis dia akan masuk ke dalam database yang sudah kita buat ke sini. Ke sini ya. Ini. Oke. Dari materi saya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang barusan kedua ini sangat gampang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan saya absen dulu, baru saya demoin untuk bagaimana implementasinya di ASP.NET dan SQL Server. Oke, saya absen dulu. Oke. Chapter 11 ya. Rido Renando hadir? Hadir, Pak. Arif Budiman. Hadir, Pak. Edwin. Hadir, Pak. John Indekon. Hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Iya, Pak. Internet Julian Tio.
Hadir, Pak. Roma, Hadir, Pak. Hengki, Hadir, Pak. Risi Marlon. Risi hadir? Hadir, Pak. Albert? Albert? Albert San hadir? Harley Fernando. Hadir, Pak. Hadir ya. Toven? Hadir, Pak. Tri Susanti. Hadir, Pak. William Ali? Hadir, Pak. Raka Prasetya? Hadir. Hadir, Pak. Amalia Putri? Novianto? Novianto hadir? Ya. Permisi Pak. Permisi Pak, Albert hadir. Albert hadir ya? Oke, Pak. Ya, Pak. Hendrawan? Hadir, Pak. Jose Manuel hadir ya, tadi present. Dan Ditya? Dan Ditya hadir? Vincent? Hadir, Pak. Hadir ya. Stephen? Hadir ya? Hadir, Pak, Oke. hadir. Ya, Jevin? Hadir, Pak. Julian Adi Saputra? Hadir, Pak. Oke. Calvin? Hadir, Pak. Vera? Vera hadir? Hadir, Tommy? Pak. Ya, Tommy? Hadir, Pak. Ferdinand hadir ya, tadi present. Joyce? Hadir, Joyce Pak. Chris? Ya. Jidatul Akbar? Akbar hadir? Hadir, Pak. Oke. Henley? Hadir, Pak. Juven Gautama? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Stephen? Hadir, Pak. Heri Yohan? Heri Yohan hadir? Nelson? Hadir, Pak. Hadir ya Nelson ya. Kevin Antonio. Ya? Hadir, Pak. Hadir ya Kevin ya. Michael Angelo. Hadir, Pak. Hadir ya. Bron Jeffrey. Hadir, Pak. Idoli. Hadir Pak. Hadir ya. Andrianto. Andrianto hadir. Hadir, Pak. Novita. Hadir, Pak. Telah hadir ya, tadi present. Oke. Stephen Salim hadir. Kisu? Hadir, Pak. Kisu hadir ya. Audrey? Hadir, Pak. Andy Junianto? Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum saya absen? Heri Yohan hadir? Heri Yohan? Dan Ditya Andrea Puspa? Nggak hadir ya? Oke, berarti 2 orang nggak hadir. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, dan Ditya hadir ya. Dan Ditya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan soal materi teorinya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya jelasin di source code-nya ya untuk planningnya. Oke, pertama itu Anda buat
desainnya dulu. Ya, desainnya dulu. Oke, ini contohnya. Di sini saya buat desainnya sederhana ya. Itu ada label, ini ada untuk namanya ya. Jadi untuk pemanggilan namanya. Oke, ada satu LBL name, satu untuk LBL total, dan satu untuk button cari. Oke, pertama sekali kita bahas tentang untuk menampilkan buttonnya. Oke. Ini saya buat tampilannya kurang menarik ya. Ini hanya untuk sampel. Yang penting saya mau memberikan contohnya ini loh untuk menampilkannya. Oke. Setelah Anda buat satu label name, satu lagi label total sama BTN cari, kita mau tampilkan. Kalau running otomatis akan keluar 5-nya ya. Bagaimana? Anda masuk ke bawah sini. Aspek logiknya. Oke. Ini saya buat privat void total. Ya. Ini adalah untuk koneksi ke database-nya. Jadi database koneksinya ini contohnya configuration manager .configuration string db connection. Ini untuk koneksinya. Using SQL connection.con new SQL connection. Terus selanjutnya ini adalah untuk pemanggilan storage prosedurnya. Storage prosedurnya kan tadi sudah kita buat namanya total. Seperti ini. Ini total ya. Kita tampilkan totalnya. Nih. Oh, totalnya 5. Total ini mau kita tampilkan di dashboard kita. Jadi ini logic source code-nya. Ini aja kok. Ini. Oke, Anda sudah lihat ya. Setelah Anda sudah buat, Anda perlu masukkan deklarasinya ke sini total. Baru kita running. Oke, gampang sekali ya jadi untuk menampilkan. Totalnya 5. Total sama dengan 5. Oke, paham ya gimana untuk menampilkan. Jadi kalau di sini buat besar-besar ya, totalnya 5, 10, 15, Anda buat aja storage prosedur, udah tampil hasilnya. Oke, jadi Anda tidak perlu ngitung. Jadi di dashboard otomatis akan keluar totalnya 5. Ini contoh bagaimana Anda membuat tampilan totalnya. Oke. Ini ya untuk totalnya. Terus setelah ini Anda buat. Oke. Selanjutnya Anda buat untuk lognya ya. Sorry. Kan Anda habis buat total. Selanjutnya Anda buat lognya. Oke. Lognya itu bagaimana? Ini contohnya. Saya maunya contohnya kalau saya login, klik login ya, langsung akan keluar. Oh, login saya atas nama si A, tanggal sekian, jam sekian. Bagaimana Anda membuat lognya? Seperti ini. Simple sekali. Jadi, string, connection string, configuration manager, connection string, db connection string. String user log sama dengan lbl name.text. lbl name.text itu dapatnya dari mana? Ini Anda dari sini. lbl name-nya. Ini kan sampel sederhana, nanti Anda bisa pakai input login ya, nanti masuk lognya siapa. Oke. Ini contohnya. Setelah Anda buat, saya kasih nama stringnya user log, baru kita connection-nya. Terus saya maunya kalau diklik buttonnya otomatis nanti masuk ke dalam sini ya, ke dalam sini ya, tanggap ini. Contohnya saya kasih nama biar untuk beda sama yang lain ya, ininya. Oke, kasih nama deh, jangan Budi ya, Bunga Citra Lestari L ya. Oke. Jadi
Ini hanya untuk sampel. Ini kalau klik otomatis tanggal dia sekarang ngikut jam ini ya, akan masuk ke dalam. Oke, ini struktur source code-nya. Jadi Anda simpan insert into tanggal MSJ, tanggal, username, sama login. Jadi hanya sampel aja. Terus kita buat parameternya. Parameternya itu username-nya untuk sini ya. Username-nya saya ngambil dari log LBL name. Jadi dari sini. Bunga Citra Lestari harusnya username-nya. Oke. AMD, CMD parameter untuk loginnya itu saya, Pak, kenapa kok buat datetime no? Jadi di ASP.NET C# SQL Server itu masih satu induk Microsoft ya. Itu Anda tinggal ketikkan aja datetime.no, otomatis tanggal sekarang itu dia akan masuk. Kita uji. Jangan lupa log itu Anda taruh di parameter atasnya ya. Oke. Oke, kan saya maunya kalau tombol button klik cari otomatis ada nama Bunga Citra Lestari dan tanggal jamnya sekarang. Kita uji ya. Kita klik, terus kita buka database-nya, simpan. Nomor 10. Bunga Citra Lestari tahun 2020, bulan 11, tanggal 13, jamnya 20.37 barusan sudah login. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk penggunaan datetime atau datetime stamp. Ini contoh implementasinya. Oke. Paham kan? Gampang ya? Gampang sekali gitu. Jadi kalau kita klik langsung log. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Soal materi chapter 11 tentang datetime zona ya, atau tanggal, bulan, jam di SQL Server. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Sudah paham semua? Sudah jelas? Kalau sudah jelas atau masih bingung, silakan ya. Kalau pakai AWS, iya, date-nya ngikutin AWS ya. Oke, silakan selain Ferdinand, ada yang mau tekan lagi. Untuk date-nya, modelnya terserah ya, kan bisa disetting untuk date negaranya gitu ya. Itu gampang ya, jadi nggak perlu saya jelasin pun Anda sudah bisa gitu untuk setting date-nya. Oke, jadi yang saya jelasin itu bagaimana implementasinya di ASP, terus kita klik masuk ke database kita di table date-nya kita masuk. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Tanyakan, silakan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau yang masih bingung dan lain-lainnya, Anda discuss sama saya. Ayo. Sudah jelas semua? Sudah paham atau bingung? Kalau zona waktunya istilahnya untuk daerah lain ya, kita tinggal setting saja untuk zonanya gitu. Ini ya. Ini kan untuk standarnya. Oke. Jadi bagaimana sih kalau kita pakai zona yang lain? Oke. Ini kita punya Pak Warmo. Ini contohnya ya. Ini kan kita penggunaan zona waktu dunia. Ini seperti ini. Oke. Terus ini untuk format zonanya. Ya. Ini sudah ada di e-learning, Anda bisa lihat ya. Contohnya ini untuk time zone-nya Eropa. Jadi seperti ini modelnya. Ini untuk datetime string-nya.
Ini format date-nya. Contohnya ini Amerika New York untuk time zone-nya. Berarti modelnya seperti ini. Oke. Kita pakai format yang mana? Tergantung dari kitanya. Ini. Terus bagaimana kita untuk convert zonanya? Ini contohnya ya. Model zonanya kita time centralnya seperti ini. Oke. Ini untuk convertnya. Jadi untuk lebih detailnya Anda bisa ke sini. Istilahnya untuk informasi ya. Oke. Oke, paham? Ini sengaja saya nggak masukin karena ini sudah ada di e-learning ya. Jadi Anda bisa lihat-lihat dan bisa baca. Untuk pakai zona atau waktu yang lainnya, atau Eropa, Amerika, Asia, dan lainnya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, paham ya, Gisu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan, terus ada yang mau didiskus, ya. Nanti saya kasih tugas, jangan khawatir. Jadi, kalau Anda sudah benar-benar, Pak, saya sudah paham, baru saya kasih tugas. Kalau Anda masih bingung, belum paham, dan lainnya, silakan Anda diskus dengan saya. Anda problemnya di mana? Masalahnya apa? Gitu. Oke ya? Karena kita tidak ada praktek dan ketemu langsung, jadi kita ya diskus seperti ini ya. Diskus, saya demoin, habis itu saya kasih tugas, Anda kerjakan. Itu untuk pembelajarannya. Silakan, ada yang mau tanyakan soal materinya, ya soal bagaimana Anda tampilan seperti ini. Jadi kalau kita klik lagi, otomatis akan masuk ke database. Ini ya, silahkan. Tutup dulu. Ini contohnya. Kita tes lagi ya. Masuk tak? Ini hanya contoh sederhana ya, tampilannya seperti ini. Ini salah satu supaya Anda untuk paham memudahkan ya. Nanti kalau saya tambahkan yang lainnya, Anda tambah bingung ya. Istilahnya supaya Anda fokus di source code-nya. Ini contohnya ya, Bunga Lestari baru masuk lagi. Oke. Ini contoh bagaimana kita untuk penggunaannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Bingung? Silakan. Kalau bingungnya bingung gimana ya? Anda kasih tahu aja. Oke, nanti saya ini ya, saya ajarin supaya Anda benar-benar bisa untuk penggunaan. Oke? Kata Ferdinand sudah paham. Yang lainnya sudah paham, kelompok yang lain, Steven paham ya. Jadi dia sudah nggak sabar minta dikasih tugas sama Pak Saiful. Gitu. 2 ini ya. Yang lainnya silakan. Edwin, ada yang mau tanyakan? Sudah paham Edwin? Ayo Edwin. Edwin Charlie, ada yang mau tanyakan? Paham ya? Oke. Berhubung sudah paham semua, saya kasih tugas, Anda kerjakan ya. Minggu depan running saya kasih plus 10. Nggak running minus 10. Ya. Karena satu kelompok kan banyak ini kan. Tengok tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi harus selesai. Harus selesai ya. Oke, tugasnya gini. Anda buat ini ya, pakai aja yang kemarin database-nya, Anda buat satu table. Itu adalah kita untuk namanya tabelnya bebas. Oke. Table itu untuk menyimpan log kita. Contohnya kita mau buat login ya. Login, kita klik button login, otomatis nanti akan kesimpan siapa namanya login, terus tanggal seperti ini ya. Ini contoh sederhananya.
tanggalnya. Jadi namanya Saiful, tanggal loginnya sekian. Oke. Setelah saya login ya, otak-atik di dashboard. Oke. Habis itu saya logout. Oke. Logoutnya otomatis nanti akan kesimpan juga di sini. Logoutnya ya, tanggal login, tanggal logout. Logoutnya itu tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian. Terus nanti Anda otomatis di samping akan keluar totalnya. Saya login 15 menit di aplikasi. Saya login 1 jam, saya login 2 hari, saya login 1 menit. Pak, boleh saya buat storage prosedur? Boleh, nggak masalah. Gitu. Jadi Anda buat tabel master, Anda buat satu lagi storage prosedur untuk menampilkan juga boleh, atau mengotomatis di sini. Nanti di query waktu logout langsung otomatis ngirim ya. Di sini untuk total lamanya juga boleh, nggak masalah. Itu terserah Anda. Yang penting minggu depan apa yang saya minta tampil seperti itu. Sudah paham atau masih bingung tugasnya minggu depan? Silahkan Anda tanya ke saya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan tugasnya minggu depan? Jadi seperti itu ya tugasnya. Jadi tugasnya Anda buat login. Pak, saya nggak buat login, buat dashboard aja satu login. Nanti klik lagi login, klik lagi logout. Boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Itu kan logiknya Anda masing-masing. Oke. Yang saya minta itu Anda dokumentasikan tanggal loginnya, jam, sama bulan, hari ya. Terus tanggal logoutnya itu tanggal, bulan, tahun, jam. Habis itu total. Total di sini ada total Anda berada di aplikasi. Oke. Kan ada kalau sudah ada masuk login sama logout, otomatis kan Anda bisa totalnya. Oh, totalnya saya login cuma 1 menit. Saya login 5 menit, saya login 10 menit, saya login 10 hari. Paham semua? Itu yang saya minta ya. Jadi Anda buat desain table sama aplikasi ASP.NET. Aplikasinya desainnya nggak masalah, nggak harus cantik ya. Yang penting logiknya Anda bisa, yang saya minta. Silakan, ada yang bertanyakan? Ayo. Oke, kata Ferdinand aman, bisa ya. Oke, gampang kata Ferdinand. Yang lainnya, kelompok yang lain, silakan. Ini gampang ya, dan ini tugas saya ini suatu waktu kalau Anda kerja ya, itu pasti berguna. Ya, tujuannya kenapa? Jadi Anda bisa monitor. Oh, rupanya Ferdinand login 1 jam tanggal sekian dari jam sekian. Saiful login 15 menit dari sekian sampai sekian. Kan bisa tahu. Oke, ini salah satu nanti Anda bisa dipakai atau diimplementasikan di tempat Anda kerja. Memang ini kadang sepele ya, tapi ini penting dan Anda kadang pusing gitu. Mumpung Anda satu kelompok 8 orang kan bisa keroyokan kan. 1 hari 2 hari pun selesai. Sabtu Jumat depan presentasi sama Pak Saiful lancar dapat plus 10. Paham? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau ditanyakan soal tugas? Oke. Mungkin dosen lain nggak kepikiran ya seperti model saya gitu tugasnya kan. Karena seperti itu saya adalah salah satu orang lapangan ya yang hari-hari kerjanya ya di depan coding. Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal tugasnya? Sudah paham semua? Sudah jelas semua? Ayo. Jadi kalau seandainya oke. Ya, secara garis besar tugasnya John itu mendokumentasikan waktu login, logout, dan total Anda di aplikasi. Oke. Jadi ini ya, ada login, ada logout, sama
totalnya ya. Oke. Contohnya loginnya jam 7. Logoutnya jam 8. Otomatis totalnya 1 jam. Gitu. Loginnya jam 5. Logoutnya jam 12. Anda hitung aja totalnya berapa gitu. Ya, seperti itu. Paham, John? Tugasnya seperti itu ya. Itu nanti masuk ke database. Dan ada di ASP juga. Pak, model table database-nya gimana? Terserah Anda discuss. Ya, Anda mau pecah-pecah mau apa, yang penting itu yang saya minta ditampilkan. Ayo, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan soal tugasnya? Silakan. Biar nggak bingung ya. Jadi kalau seandainya ada masih bingung, silakan tanya. Terus Pak, contohnya gimana? Contohnya sudah saya jelaskan tadi barusan. Untuk nyimpan loginnya ya, Anda buat aja simpan logout, terus habis itu baru login sama logout nanti hasilnya totalnya berapa. 1 jam, 10 menit gitu. Ya, saya nggak mungkin ngasih tugas nggak ngasih contoh. Saya kan sudah ngasih contoh seperti ini contohnya ya. Seperti ini contohnya. Ini contohnya kan, ketika kita klik otomatis masuk. Tapi yang saya kasih contoh sederhana, Anda kembangkan lagi ini. Contohnya ini buat login, Anda tambahkan satu lagi tanggal logout, satu lagi total, udah selesai. Gampang. Gitu. Gampang kan tugasnya? Oke, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau bingung ya? Karena harusnya habis saya presentasi Anda kerjakan ya, terus nanti oh Pak errornya ini kenapa? Bisa discuss karena kita kuliah online kan agak susah ya untuk controlling Anda prakteknya bareng-bareng gitu. Oke, nggak apa-apa karena pandemik ya, dan semoga pandemik ini cepat selesai supaya kita bisa discuss lagi di kelas. Bisa ketemu langsung, nggak perlu pakai masker ya dan lainnya. Ada yang mau ditanyakan tugasnya silahkan. Yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan dan lainnya silahkan Anda discuss. Ya. Sudah jelas semua? Sudah paham? Minggu depan bisa selesai tugasnya? Ayo silahkan komen. Ayo. Oke, kata Ferdinand paham. Jadi bisa selesai. Oke, nanti saya kasih plus 10 ya. Jadi kalau nggak selesai, nggak running ya minus 10. Terus kalau bingung, ya Anda discuss per kelompoknya ya. Jangan ganggu kelompok lain kalau bisa. Gitu. Tapi kalau nggak bisa, Anda discuss kelompok lain boleh, nggak masalah sih. Yang penting buat saya, Anda dapat 10 minggu depan. Oke ya, jelas ya? Clear ya tugasnya? Saya sudah ngasih materi bagaimana create database-nya di SQL Server. Saya sudah ngasih contohnya. Saya sudah ngasih tugasnya. Jadi minggu depan saya minta tugas yang Anda buat. Oke? Tujuannya kenapa? Supaya Anda nanti di industri ya udah siap kerja. Oke, sudah siap case study. Gitu. Jadi Anda nggak cuma create, update, delete, udah itu aja. Jadi saya pinginnya Anda improvisasi ya. Oke, jadi nanti kalau Anda sudah kerja, Anda udah nggak perlu belajar lagi nih. Jadi Anda sudah tahu, pernah diajarin Pak Saiful seperti ini. Jadi Anda tinggal step by step. Terus kalau ada buat aplikasi, supaya aplikasi itu lebih menarik. Ya gitu. Oke, jelas semua? Sudah clear ya? Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Kalau ada yang masih bingung, masih ragu, masih bimbang, masih galau, silakan Anda tanya ke saya. Ayo, silakan. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa setiap Anda keluar pakai masker. Tugasnya nggak usah ketemu ya, Anda kan bisa sekarang zaman canggih ya, bisa kirim-kirim pakai internet, pakai email ataupun pakai yang lain ya. Yang penting tugasnya selesai.
Kalau tidak ada pertanyaan, jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Oke, selamat malam.